Audio Jungle. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat semua? Kayaknya sedia banget ya pagi ini ya. Oke ya, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa, ketua kelasnya Gaman, pimpin doa dulu. Ayo silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik teman-teman, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Audio Jungle. Selesai. Oke, baik, terima kasih Gaman. Ya Pak. Seperti biasa kita akan saya coba absen itu ya. Oke, Gaman hadir. Hadir Pak selalu. Kelas yang kita banggakan ini ya. Herman. Audio Jungle. Terima kasih. Siap. Jadi ada. Oh ya. Irma. Oke, Siswati, jangan melamun aja ya. Oke ya, di semua yang hari ini yang bakal Bapak sampaikan ada 3 sebenarnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama itu apa? Yaitu kita mengenal layar editor. Kemudian nanti mengenal dulu editornya bagaimana yang akan kita gunakan. Yang kedua nanti Bapak ajarkan struktur pembuatan kode program itu yang bagaimana sebenarnya. Nanti Bapak ajarkan ya bagaimana, dan yang ketiga bagaimana oke Bapak coba serinya. Nah ini tadi ya. Ini ya udah dapat semua ya bahannya ya. Sudah Pak. Bahan ajar PowerPoint-nya ya, ini ya. Kita lihat sama-sama ya, kalian buka di laptop masing-masing ya. Nah ini materi hari ini tentang alur struktur bahasa pemrograman ya. Kita lihat hasilnya. Nah kita masuk ke yang pertama ya. Nah ini ya editor, tadi seperti Bapak sampaikan ya, editor tuh seperti ini nih. Nah ini ya, editor itu tempat di mana kita melakukan pengetikan kode program, pengubahan kode program, dan melihat hasilnya. Oke, Bapak coba lihatkan dulu ya program editor yang sesungguhnya ya. Ini ya kode programnya ya. Ini sebenarnya kode programnya ringan ini. Kalian bisa download di internet, cari aja dev C++ 5 Yan. Nanti itu ada tuh dari Mbah Google, ada tuh jumpa softwarenya ya. Bapak kira ini gampang lah ya. Bisa kalian nanti download ya, cari aja di internet ya, agar kalian bisa install di laptop masing-masing ya. Siap Bapak Pak. yakin udah oke. Nanti Bapak kasih linknya di mana ya untuk bisa mendownloadnya. Nanti setelah kalian install, Bapak pun nggak mengajari cara installnya ya, karena sebenarnya installnya gampang, tinggal klik 2 kali aja udah jadi aja. Next selesai, nggak sulit ya. Nah, jadi setelah kalian jalankan, inilah dia ya tampilan daripada editor bahasa pemrograman C++ ya. Terdiri dari namanya menu. Ini menu ya. Ini menu ya. Ada menu file, edit, search, view, dan lain-lain. Nah ini tombol mempersingkat perintah yang kita lakukan terhadap dev C++ ini ya. Dan yang paling di sini nanti yang sering kita interaksi, bagaimana membuat layar baru ini ya. Ini layar baru ya. Kayak membuat dokumen di doc ya, file new ya. Bagaimana menyimpannya di sini ya. Ya, misalnya Bapak ketik dulu asal ya. Nah, lakukan tombol save di sini ya. Ini ada save Ctrl S biasa sama kayak di Microsoft Word ya. Nah, sudah melakukan simpan, perlu kita lakukan pengecekan terhadap kode ini. Misalnya kita lakukan compile, run, nanti akan kelihatanlah hasilnya ya. Atau bisa nanti kita menggunakan ini kan ada execute, compile, bisa kita wakilkan di sini tombolnya, ada tuh tombol-tombol singkatnya. Ini compile ada ya. Nah, atau F9, ini run ya. Ini penggabungan keduanya. Nah, Bapak kira itu aja yang penting di editor pemrograman dev C++ ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Bapak kira udah cukup paham ini ya, editor ya. Nah, nggak banyak-banyak yang perlu Bapak sampaikan, nanti kalian sendiri latih-latih di rumah ya, cara menggunakannya kan ya. Nah, yang kedua, nah bagaimana kita cara untuk memulai mengetik kode programnya. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh strukturnya ya. Nah, kita coba langsung praktekkan. Nah, dalam mengetik ini usahakan huruf kecil semua ya. Kita mulai ketik
include Kalau huruf besar semua nggak bisa ya Pak? gimana? Kalau huruf besar semua nggak bisa. Nah, itu sudah aturan bakunya apa Irma? Huruf kecil dia sensitif. Cuman nanti kalau kita ingin menampilkan teks boleh huruf besar. Nanti kita coba ya. Ini udah aturannya. Struktur ibaratnya sudah ketetapan dari yang membuat editor bahasa C++-nya ya. Ya berarti hanya teks boleh besar ya Pak ya? Kecil ya, ya, ya. Nah, huruf kecil. Nanti boleh huruf besar variabelnya. Nanti Bapak kasih tahu ya. Misalnya variabel tuh maunya huruf besar boleh ya. Tapi untuk strukturnya huruf kecil semua. Nah, ini yang wajib nanti. Nah, inilah dia ya. Struktur tadi inilah yang wajib kalian ketikkan, kita ketikkan sebelum kita membuat program. Ya, ini yang wajib. Dan headingnya, ini standar untuk memanggil fungsi headingnya. Nanti Bapak jelaskan, Bapak kasih catatannya ya. Maksud dari membuat program ya, yang sederhana. Pertama ini jalankan program editornya, ya. Coba jalankan ini ya dia ya. Udah. Langkah kedua seperti yang Bapak praktekkan tadi ya. Ini kita close dulu. Buat file new source. Nah, ini dia halaman baru sama kayak kita membuat pengetikan kode, membuat dokumen ya, file new. Baru kita coba ketikkan kode struktur tadi ya. Nah, sekarang kita coba membuat program untuk menampilkan teks. Teks misalnya halo ya. Kita mulai tetap huruf kecil ya. Kecil, huruf besar boleh. Nih, bebas kata-katanya. Seperti tadi Irma, Pak, gimana? Boleh nggak huruf kecil, huruf besar, huruf kecil? Boleh di sini ya. Pokoknya dia hanya menampilkan teks di sini. Sekarang langkah selanjutnya kita lakukan simpan. Nah, jadi disimpan sama. Dari sini file save, atau Ctrl S, atau tekan tombol ini tadi ya. Nih, compile. Nah, compile ini fungsinya untuk apa? Mengecek kondisi program ini ada yang salah apa tidak. Misalnya, nah kita perhatikan. Nah, ada juga tombol bisa digunakan nih. Nah, kita perhatikan di sebelah sini ya. Nah, ini yang tempat layar untuk mengetahui benar salahnya nih. Ternyata errornya sudah 0 ya. Berarti udah selesai nih. Berarti kodenya tidak ada yang salah. Ini ya. Error nih. Nah, setelah itu kita coba, setelah di-compile, langkah selanjutnya ngapain? Kita coba lihat hasilnya ya. F10 X TKJ 1 kalian ya. Nah, nih. Biar agak cantik mesti sejajar sedikit ini. Nah, gimana tadi seperti Herman bilang, Pak, nggak usah dulu di-compile langsung run? Boleh. Kita coba. Selama dia tidak error, langsung keluar nanti dia 0 ya. Boleh kita bypass. Kita langsung run ya. Nih. Oh, nggak mau dia ternyata ya, ternyata nggak bisa ya. Dia kok run tadi, compile tadi, maksud Bapak yang run tadi dia masih membaca yang lama. Jadi selama dia belum di-compile dia masih membaca yang lama. Makanya nanti tebak run ya, ini run ya, ini run ya. Tuh, masih yang lama dibacanya. Jadi runtutannya di-compile dulu. Nih kita compile. Nih. Baru nanti direkam sama si Ran, dia mengecek yang 0, yang errornya 0. Dah, baru kita run. Nah, ini kadang mengganggu ya kan, kalau ada antivirus ini di silent dulu ya. Ini coba Bapak silent ya, hentikan dulu karena mengganggu, dianggapnya file exe yang ini kan jadi pada akhirnya jadi file execute ya yang bisa dijalankan otomatis, dianggapnya virus. Kita coba hentikan dulu ya. Kalau hentikan 1 jam. Nah, stop ya. Kalau pakai semadap ada itu nanti pakai semadap. Nah, ini pun juga bisa dihentikan ya. Klik kanan itu ya, disable mana di sini. Pak, itunya Mak ketutup Pak. Oh ya. Layarnya kan? Nah, layar editor Pak kira sudah cukup jelas. Nggak perlu banyak-banyak kalian pelajari tombol ataupun nanti menunya, cukup yang tadi file new, nyimpannya bagaimana, apa namanya hasilnya. Oke, di antara kalian ada yang masih bingung lagi? Ya Pak, itu Ada yang mau tanya? Apa tuh? Gaman. Ya, itu pengkodean pada C++ itu sama dengan coding juga gitu Pak?
Iya, sebenarnya tidak langsung kita sudah melakukan coding. Coding itu kita membuat kode program sesuai dengan bahasa yang digunakan, ya. Mungkin itu aja dulu Bapak yang kasih motivasi ya. Mudah-mudahan kalian betah di pelajaran pemrograman dasar ini. Ya Bapak sudahi ya. Iya Pak. Bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Warahmatullahi wabarakatuh.